Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung saja, Mas Adi. Ini kalau misalnya menjaga perasaan, menjaga perasaan sahabat yang lain, ini kalau kita lihat kan pertemuannya tengah malam, tertutup dan singkat pula. Yakinkah ini hanya silaturahmi biasa? Pada akhirnya juga menjaga perasaan sahabat yang lain juga terlihat juga kan kayak gini. Jadinya gimana dong, Mas Adi? Bagi saya yang saya sebut sebagai pertemuan biasa itu adalah karena memang sudah ada konfirmasi sebelumnya bahwa Prabowo dan Megawati itu kan sudah saling berkomunikasi satu sama yang lain, sekalipun tidak tatap Ya, muka, betul. tapi ada juga yang mengatakan sudah by Zoom, ada juga sudah saling kirim orang kepercayaan masing-masing untuk menjajaki soal kepentingan dan koalisi bersama. Jadi kalau toh tadi malam itu misalnya ada pertemuan, saya kira itu kan mengkonfirmasi sekaligus formalitas bahwa sebenarnya keduanya itu sudah saling berkomunikasi sejak lama tentang kaitannya soal kerjasama politik ya. Meski kita tahu bahwa sebenarnya tanpa pertemuan Prabowo dan Megawati sekalipun, PDIP itu adalah partai politik yang saya kira paling terdepan sudah memberikan dukungan politiknya ke Prabowo. Itulah yang saya sebutkan ini pertemuan biasa karena secara prinsip PDIP sudah kerjasama dengan Prabowo. Kita sebut saja hampir semua keputusan politik strategis, bahkan keputusan politik kontroversial di DPR itu kan PDIP paling depan loh. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan. Ketika ada kaitan soal makan bergizi gratis, PDIP juga mendukung secara penuh. Begitupun ketika ada revisi terkait dengan Undang-Undang TNI beberapa waktu yang lalu, saya kira wajah yang paling nampak adalah wajah PDIP. Jadi bagi saya, kalaupun toh ada pertemuan tadi malam, ini adalah pertemuan formalitas, keduanya sudah bekerja sama. Kenapa singkat? Ya ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya secara explicitly keduanya sudah bertemu dan akan saling bekerja sama di masa-masa yang akan datang. Nah yang menarik itu kenapa dilakukan secara tertutup? Pertama memang ada satu keyakinan selama ini bahwa hubungan segitiga antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Megawati ini adalah hubungan yang rumit. Ada yang mengatakan bahwa kalau kemudian hubungan Prabowo dan Jokowi baik-baik saja, maka sulit mewujudkan pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi itu tidak baik-baik saja, maka pertemuan antara Megawati dengan Prabowo itu akan semakin terwujud. Nah, inilah yang saya kira sehari dua hari ini sudah mulai ada perdebatan. Jangan-jangan memang hubungan antara Istana dengan Solo sudah mulai agak kurang oke dan sudah mulai melakukan kerjasama dengan Teguh Umar. Inilah pembicaraan-pembicaraan politik yang saya kira kenapa ini dilakukan secara tertutup dan kemudian dilakukan secara singkat. Artinya apa? Minimal fondasi kerjasama dan diplomasi kedua tokoh ini sudah mulai dilakukan. Persoalan eksekusi dan kerjasama jangka panjang, saya kira akan di follow up oleh elit-elit kunci yang lain. Di situ ada Pak Sumi Dasko, di situ ada Pak Ahmad Muzani, di situ juga ada Puan Maharani, dan tentu saja ada Ahmad Basara yang saya kira memang dipercaya sebagai jubir untuk menjelaskan kepada publik soal kebijakan-kebijakan politik strategis PDIP di masa-masa yang akan datang. Jadi di situ saya membacanya, Fadil dan Putri. Oke, Mas Adi, kalau saya mungkin sebagai masyarakat menempatkan posisi saya mungkin sebagai warga Solo. Saya Solo nih, ya kan? Saya mungkin akan baper. Kenapa saya akan baper? Karena sejak halal bihalal Lebaran kemarin, kita ketahui loh, Pak Prabowo, presiden kita, belum ketemu ya. Belum ke sana? Sama warga Solo, kan begitu. Tapi lebih cenderung memilih bertemu malam-malam, sembunyi-sembunyi ke Teguh Umar. Sembunyi-sembunyi tapi naik maung kan ketahuan ya. Nah, ini dia nih. Ini kira-kira akan terjadi baper yang rasanya nasional nggak kira-kira itu? Jadi Mas Fadil, saya kira kalau kita mengutip orang Solo, politik itu nggak boleh baper. Politik itu nggak boleh masuk di hati. Jadi apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang sangat dinamis dan semuanya akan sangat berubah. Yang ingin saya tegaskan adalah apapun yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di masa-masa yang akan datang, mau bersahabat dengan Megawati ataupun juga tetap akrab dengan Solo ataupun membuka komunikasi politik dengan yang lain, mestinya tak ada yang baper karena secara prinsip Prabowo itu sudah Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra yang saya kira aksentuasi politiknya itu tidak bisa didikte dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itulah yang kemudian banyak orang yang gagal membaca bahwa Pak Prabowo hari ini bukan lagi menhan,
bukan lagi menteri, tapi adalah orang penting, orang nomor satu. Jadi ya bebas saja Pak Prabowo itu membangun komunikasi politik dengan siapapun. Kemarin di momen Lebaran, saya kira ketika Mas Didit ya mengunggah foto dengan SBY berkunjung ke rumahnya Megawati yang sedang open house, begitupun juga ketika datang ke Solo, saya kira itu kan sebagai bentuk penegasan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto itu mencoba untuk membangun keseimbangan politik di negara kita. Dulu memang ada semacam kesan bahwa Prabowo itu memang lebih condong akrab dan bersohibnya ke Solo dibandingkan ke Teguh Umar, dibandingkan dengan Cikeas. Tapi di momen Lebaran kemarin saya kira melalui Mas Didit tentu saja Prabowo ingin tegaskan bahwa mantan-mantan presiden di Republik Indonesia, entah itu Pak Jokowi, entah itu Megawati, entah itu Pak SBY, proporsi persahabatannya diperlakukan secara sama. Itulah Pak Prabowo yang menurut saya secara perlahan bahwa orang-orang penting di negara ini, mantan-mantan presiden yang saya kira treatment politiknya akan proporsi persahabatannya juga diperlakukan yang sama, Mas Fadil. Jadi itu yang sih menurut saya menjadi pembicaraan yang menarik di masa-masa yang akan datang. Nah yang kedua, kenapa Megawati, Ketua Umum PDIP itu menjadi penting dalam pembicaraan? Karena apapun judulnya, PDIP per hari ini adalah partai pemenang pileg yang saya kira peran-peran signifikansi dan kemudian kerjasama politiknya juga sangat penting. Karena pada saat yang bersama di masa-masa yang akan datang, di tengah tantangan politik yang cukup luar biasa, apalagi ada kebijakan politik Donald Trump yang saya kira ini akan membuat luar biasa kondisi ekonomi di masa-masa yang akan datang. Saya kira membutuhkan kerjasama, kemudian pikiran-pikiran semua bangsa, di mana soliditas dan kondisivitas politik itu menjadi bekal Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang kemudian tidak semakin menentu itu. Jadi di situ sebenarnya Mas Fadil. Jadi bagi saya siapapun yang merasa berkontribusi, merasa juga ikut memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024 yang kemarin, era bulan madunya sudah berlalu. Hari ini Prabowo adalah presiden, sudah 150 hari menjadi pemimpin Republik Indonesia. Saya kira Pak Prabowo sudah bisa menentukan dengan siapapun untuk berteman dan dengan siapapun bisa bersahabat dan bekerja sama. Betul. Karena Presiden Republik Indonesia, gitulah ya, ya. Bisa menentukan. Terima kasih Mas Adi Prayitno. Sekali lagi maaf lahir batin Mas. Dari kami. Sama-sama Mas Adi, Putri, lahir batin.